apakah ada sebuah tren baru? Kita lihat faktor dari eksternal seperti media, digital dan lain-lain juga berperan sangat pesat sekarang. Apakah ada sebuah tren baru yang akan muncul pasca pandemi ini dalam praktik penjualan properti yang dijalankan oleh agen properti, Pak? Kalau dari agen properti memang dari sebelum pandemi pun kita tahu bahwa era digital akan segera masuk. Tapi masa pandemi ini di mana kita work from home, itu era digital itu memaksa, mempercepat akselerasi istilahnya bahwa semua teman-teman broker properti itu udah harus terbiasa dengan digital marketing. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Jumpa lagi dalam Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Bicara tentang properti, kita pasti tidak akan lepas dari beberapa fungsi utama di dalam industri ini. Selain developer, ada juga peran dari agen properti yang tidak kalah pentingnya di dalam pengembangan atau kemajuan dari industri properti. Di mana saja Anda bisa menemukan mereka. Juga dengan nomor-nomor telepon mereka, jika menemukan rumah yang mau dijual, maka di depannya ada plang bertuliskan nama dan nomor kontak mereka. Itulah agen properti. Dan saya maupun Anda barangkali juga sangat terbantu dengan keberadaan dan fungsi yang mereka perankan. Untuk itu maka petang hari ini kita akan ngobrolin tentang agen properti dan di studio sudah hadir Pak Lukas Bong. Pak Lukas Bong ini adalah Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Itu asosiasinya para agen properti di Indonesia. Kita sapa dulu Pak Lukas. Apa kabar Pak Lukas? Baik, Bang Ferdi. Baik. Sobat Iwa, salam properti, salam sehat selalu. Salam properti Pak Lukas. Ya. Selamat Pak Lukas ya, sebentar lagi akan merayakan ulang tahun ya Pak ya? Ya betul, Arebi akan merayakan ulang tahun. Arebi akan merayakan ulang tahun yang keberapa Pak? Tepatnya tanggal 17 November itu yang ke-29. Ke-29 29 tahun. Jadi ya kalau dibilang usia orang itu udah usia yang matang ya, usia yang sudah mature. Ya. Betul. Dan itu ada perayaan khusus? Kita ada setiap tahun itu pada saat ulang tahun kita adakan satu acara khusus yang kita sebut sebagai Arebi Summit. Arebi Summit itu jadi satu acara kita mengumpulkan seluruh stakeholder di bidang properti. Ya kita bikin acara, talk show dan lain sebagainya. Ya tepatnya di tanggal 17 November. Saya dengar setelah itu ada acara yang lain juga yang dihelat oleh Arebi Pak? Ya betul, kebetulan tahun ini kita selenggarakan bersamaan dengan Munas ya atau Musyawarah Nasional. Ya itu kurang lebih pemilihan ketua umum yang baru. Ya. Ini Pak Lukas bakal nyalon lagi atau? Itu saya serahkan kepada floors, kepada semua stakeholder dan pengurus-pengurus kita. Ya. Tapi masih bisa ya Pak? Ya kebetulan saya baru 1 periode, jadi aturan masih bisa 2 periode. Oh, oke. Pak, Arebi itu anggotanya siapa saja? Mungkin pemirsa juga perlu tahu tentang keanggotaan dari Arebi dan juga berapa banyak per hari ini, Pak? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Memang kita tahu ya, ini zamannya saya itu kita mencoba mengedukasi masyarakat, mencoba mengekspos apa itu asosiasi. Ini makanya setiap kali ada undangan dari media, entah itu TV, cetak dan juga digital ya kita selalu hadir. Karena tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mensosialisasikan asosiasi kita kepada masyarakat awam. Jadi kalau Arebi itu Asosiasi Real Estate Broker Indonesia itu anggotanya adalah kantor-kantor broker properti. Ya saat ini kita punya 1.200 kantor tersebar ya di seluruh Indonesia dengan 12 DPD atau Dewan Pengurus Daerah. Kantor itu artinya merek itu ya Pak ya? Ya kantor itu berarti merek, dia punya satu kantor dan dia punya juga sesuai dengan akta notarisnya. Jadi dia berbadan hukum ya dan dia punya tim di dalamnya tentunya. Sebagai konsumen tentu Sobat Iwa juga perlu tahu apa sih sebetulnya yang berbeda dari kita menggunakan jasa agen properti yang anggota Arebi dan yang bukan anggota Arebi, Pak. Ya. Kita melihat ya flashback ya bahwa untuk menjadi anggota Arebi itu wajib menyertakan juga akte pendirian perusahaan, dia wajib memiliki kantor dan tentunya ada tenaga ahli di sana ya, ada minimum 2 tenaga ahli, satu sebagai pemilik kantor, satu lagi sebagai tenaga marketing atau tenaga penjualnya. Dan selain itu juga kita
Maksud itu ya kita juga tahu siapa sih direksi pengurusnya yang ada di dalam kantor tersebut. Jadi bedanya kita dengan yang non Arebi, ya kalau non Arebi ya tentu data-data seperti itu kita tidak bisa ada. Kita tidak mungkin kita collect. Jadi kalau di Arebi kita akan ada data tersebut. Jadi in case suatu hari juga ada mungkin ada sesuatu yang perlu kita bantu telusuri, ya kita mudah sekali telusurinya. Dari praktik bagaimana melayani pelanggan baik pembeli maupun yang mau menjual propertinya, lalu kemudian mungkin ada ya standar pelayanan seperti itu. Apakah berbeda antara yang anggota Arebi maupun yang non anggota Arebi? Yang pasti yang anggota Arebi kita wajibkan ya, mereka tentunya mesti punya training sertifikasi juga ya. Juga mereka juga kita kebetulan ada Badiklat atau Badan Pendidikan dan Latihan. Kita sering memberikan training-training, seminar, termasuk juga pendidikan juga ya. Jadi ini untuk anggota-anggota kita. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dia baru buka kantor dan lain sebagainya ya, kita memberikan fasilitas training atau pelatihan ya di kantor mereka gitu. Oke, baik. Tadi tentang Arebi Pak Lukas, kita beranjak sedikit ke pasar properti nih. Iya. Nah, 2 tahun belakangan pandemi, properti memang slow down, dan apakah hal yang sama juga dialami oleh teman-teman dari agen properti, Pak? Ya. Beruntungnya memang saya akuin memang itu terjadi ya, tapi beruntungnya teman-teman di broker properti ya, itu mereka istilahnya tuh punya 2 kaki. Oke. Satu zaman dulu mungkin banyak main di primary, atau kita menjual barang-barang atau project-project dari developer. Terus yang satu lagi kita bisa main di secondary. Atau rumah-rumah second atau property second. Nah, di masa pandemi ini kita akuin ya, 2 tahun ini adalah kita nggak bilang masa yang sulit, tapi kita sebutnya sebagai masa yang sangat-sangat menantang ya. Jadi pada saat developer itu mungkin agak ragu untuk launching produk baru dan lain sebagainya, ya kita ada kesempatan untuk main di secondary. Malah secondary-nya sekarang bertumbuh. Kenapa secondary? Karena kita lihat ya, di secondary itu ada koreksi harga, Pak. Iya, betul. Ya, ada koreksi harga, bisa orang butuh ya udah kasih diskon. Mungkin kalau dia jual sesuai dengan harga pasaran, ya mungkin tidak akan laku. Betul. Tapi ya kalau sedikit dikasih diskon, orang bilang istilahnya harga Covid. Nah, itu biasa investor baru masuk. Beli. Ya. Berarti ada yang menguntungkan agen properti dengan pasar secondary ya, Pak ya. Betul. Jadi relatif lebih bergairah ya. Ketimbang dari primary ya. Betul. Oke. Ya. Nah, kalau bicara tentang komposisi, Pak, di 2 tahun belakangan ini, kira-kira primary berapa persen dan secondary berapa persen? Kita lihat ya, kalau memang sebelum pandemi ini memang kita bisa bilang sih agak 50-50 ya, karena waktu zaman sebelum pandemi itu banyak sekali developer yang launching ya. Tapi di masa pandemi ini memang jujur agak berkurang. Mungkin kalau saya lihat ya rasionya itu mungkin agak drop, mungkin sekitar ya bervariasi dari 25% sampai 75-75-nya untuk yang secondary. Iya. Nah, soal koreksi harga tadi, Pak. Baru-baru ini ada banyak diberitakan oleh media online bahwa properti di daerah-daerah premium di Jakarta itu banyak yang dijual dengan diskon yang cukup besar. Nah, apakah fakta di lapangan memang terjadi seperti itu, Kak? Saya menyitir apa yang tadi Bapak katakan bahwa ada yang memang butuh sekali mereka jual dengan dengan diskon ya, seperti itu. Apakah betul seperti itu, Pak? Memang ada kejadian, tapi itu belum bisa dijadikan patokan ya, karena kebutuhan masing-masing personil itu beda-beda. Ya, betul. Dia tidak ada standarisasi. Kalau developer kan ada unit tipe ini harganya sekian, diskonnya sekian. Betul. Ya kadang-kadang memang kita lihat ya, kalau misalnya kebutuhan dananya sudah mepet sekali, kadang-kadang dia memang menurun, sudah dipasarkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak laku-laku, sedangkan kebutuhan uangnya sudah mendesak, ya mau nggak mau dia pasti akan jual, dia turunin terus. Betul. Nah begitu sampai satu titik yang kita anggap paling rendah, nah itu di campaign. Ya pada saat di campaign ya memang ada terjadi. Tapi tidak semua seperti itu. Kasuistik ya, tidak bisa jadi sebuah parameter. Betul, tidak bisa dijadikan satu parameter. Oke. Nah, Pak Lukas, kalau bicara tentang optimisme dengan gambaran pasar seperti yang tadi Pak Lukas sampaikan, ini berangkat juga dari kondisi bahwa herd immunity di Indonesia juga sudah mulai meningkat dengan cukup besar, dan kita semua berharap pandemi akan berakhir. Nah, apakah ada sebuah tren baru
Kita lihat faktor dari eksternal seperti media, digital dan lain-lain juga berperan sangat pesat sekarang. Apakah ada sebuah tren baru yang akan muncul pasca pandemi ini dalam praktik penjualan properti yang dijalankan oleh agen properti, Pak? Kalau dari agen properti memang dari sebelum pandemi pun kita tahu bahwa era digital akan segera masuk. Tapi masa pandemi ini di mana kita work from home, itu era digital itu mempercepat akselerasi istilahnya, bahwa semua teman-teman broker properti itu harus terbiasa dengan digital marketing. Nah, ini yang terjadi ya. Terus kita lihat juga dari sisi perilaku konsumen ya. Di masa pandemi ini di mana pergerakan juga dibatasi, konsumen juga khawatir ketemu orang, nggak jelas ketemu dengan mungkin berinteraksi ya dengan orang yang mungkin dia tidak kenal selama ini, mungkin hanya telepon. Nah sekarang mereka pun sudah mulai pandai. Mulai smart ya. Jadi kalau contohnya misalnya mereka kalau mau lihat nggak perlu survei ke lokasi lagi, cukup menggunakan mungkin katakanlah istilahnya mungkin kita bisa secara online komunikasinya. Dia tinggal ditampilkan video, saya mau lihat dong rumah yang dijual itu, atau saya mau lihat dong presentasinya dari project dari developer A gitu loh. Nah ini semua sangat-sangat membantu dan kita melihat bahwa ini memang satu teknologi yang memang tidak bisa kita ditinggalkan kalau kita memang tidak bisa ditinggalkan jika kita memang masih mau eksis di industri kita. Ya, jadi kita memang harus menguasai teknologi properti. Ya, ini yang terjadi. Nah, bicara tentang teknologi digital, berarti kita bicara juga tentang pemetaan pasar ya. Nah, teknologi digital biasanya identik dengan milenial dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui kira-kira pasar sesungguhnya yang porsinya paling besar dari penjualan yang kemudian berhasil dilakukan oleh teman-teman agen properti, itu ya mungkin data yang paling real selain dari developer ya dari agen properti. Pak Lukas sendiri bagaimana potret tentang pasar properti, konsumen properti di Indonesia dari sisi usia milenial dan yang bukan milenial? Kita melihat ya memang terakhir ini terutama kita kalau bicara project-project yang di-launching oleh developer itu memang menyasar orang-orang milenial ya. Millennials di mata kita itu yang usianya mulai dari 25 tahun sampai 40 lah. Ya itu masih kita bisa kategorikan milenial. Itu mereka menguasai pasar yang cukup besar ya, sangat besar lah mayoritas di mereka. Dan tapi ada kendala juga karena mereka umumnya adalah first time buyers atau first time orang yang punya baru pertama kali dia beli rumah. Jadi harga-harganya memang ya kita bicara angka-angka yang harus terjangkau buat mereka. Barangkali itu juga yang kemudian membuat akhirnya banyak developer juga mencoba untuk mengoreksi dengan mengeluarkan produk-produk yang tadi Bapak sebutkan. Produk-produk dengan harga yang mungkin ukurannya lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau. Ya betul. Ya ibaratnya kalau dulu mungkin kalau developer itu menjual martabaknya tuh ukurannya besar-besar, harganya mahal. Tapi sekarang dia jual martabaknya diperkecil. Tapi harganya lebih terjangkau karena dia menyasar harga yang memang kita lihat ya tren sekarang ini yang harga antara 500 sampai dengan 1M. Itu yang paling banyak. Kita nggak bicara di luar rumah subsidi ya. Kalau rumah subsidi ya jujur teman-teman di asosiasi kita tuh tidak terlibat dalam penjualan rumah subsidi. Ya itu karena rumah subsidi itu memang satu kebutuhan masyarakat yang memang sangat butuh itu dan yang mereka patut dibantu lah. Nah itu mereka umumnya direct ke developer aja. Nah, tapi tadi yang saya cerita itu adalah rumah-rumah yang memang yang untuk millennials itu antara 500 sampai dengan 1M. Dari sisi daya beli artinya terkonfirmasi bahwa sebetulnya pangsa pasarnya atau potensi pasarnya luas, tetapi daya beli yang kemudian harus diperhitungkan, daya beli milenial sini. Betul. Ya. Nah, berarti itu secondary agak susah ya, berarti masuk ke milenial, Pak? Tergantung, karena kita tahu kalau rumah-rumah saya koreksi ya, millennials itu lebih senang satu barang yang brand new. Ya, satu barang yang brand new dia juga mau nata sendiri. Tapi kalau umumnya kan rumah-rumah second yang harga-harga seperti itu kan biasa rumahnya udah mungkin agak-agak tidak inilah. Ya mungkin dia lebih mau praktis, mendingan saya beli baru furniture baru udah tinggal. Dan satu hal lagi kenapa mereka banyak menyasar barang-barang developer ya. Satu, developer itu umumnya mereka itu maksud itu kalau mereka nggak punya uang cash mereka masih bisa bayar bertahap. Yang kedua memang sangat-sangat banyak sekali mereka mengandalkan KPR. Betul. Ya KPR. Nah dengan KPR ini mereka sangat terbantukan sebenarnya. Dan ini sangat membantu developer untuk menjual properti-properti kepada milenial. Jadi once ada misalnya
Wah, begitu udah BI checking yang nggak lolos, ya biasa umumnya mereka juga gugur. Karena nggak ada solusi lain kecuali kalau mereka bisa top up. Betul. Ada tabungan dari bantuan dari orang tua, atau bantuan dari tempat dia kerja. Nah itu mungkin bisa membantu. Tapi kalau nggak ada itu, biasa mereka drop atau kita istilahnya tuh batal transaksinya. Jadi kayak hal seperti itu memang mesti dipertimbangkan tuh. Artinya potensi pasar ada, kemudian tadi kita bicara tentang vaksinasi yang juga kemudian berjalan cukup masif dan harapannya era ini akan berakhir. Kalau kita bicara dari sisi regulasi, Pak, kita tahu bahwa situasi seperti ini kan pernah juga terjadi di masa lalu. Nah, bedanya kali ini banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang supaya properti ini bisa lebih cepat tumbuh ya. Suku bunga KPR juga kan sebetulnya baik hari ini. Nah, tetapi apa sih sebetulnya Pak yang membuat properti ini masih dengan support dari pemerintah pun kelihatannya masih agak lambat, Pak? Sebenarnya ujung-ujungnya kembali ke daya beli ya, dan kita melihat bahwa kondisi saat ini bahwa investor itu masih wait and see. Kalau kita bicara investor berarti dia main di atas harga rata-rata ya. Betul. Dia beli properti yang rata-rata, artinya dia beli juga mungkin tidak untuk dia pakai sendiri. Dia bukan end user, tapi dia beli, dia simpan, akan dijual kembali. Umumnya mereka wait and see sampai harga tersebut dianggap akan turun lebih jauh lagi. Tapi saya percaya bahwa dengan kondisi yang herd immunity ini, di mana vaksinasi nasional kita udah berjalan termasuk yang paling sukses di dunia. Ya, kita lihat support dari pemerintah untuk mendukung vaksinasi juga luar biasa. Nah, kita percaya ya suatu hari ini properti begitu vaksinasi udah berjalan sukses, dan kita lihat juga kita dari PPKM udah makin longgar nih. Ya. Nah, begitu pandemi udah bisa tertangani, properti itu tidak akan naik secara landai, tapi langsung boom. Langsung lompat. Nah, ini kesempatan sebenarnya saya sampaikan kepada para investor atau end user, ini it's time to buy property. Ya, karena apalagi didukung dengan stimulus dari pemerintah dan relaksasi kalau dia beli rumah itu ada free PPN. Ya, belum lagi tadi udah disebutkan suku bunga bank lagi rendah-rendahnya nih. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Ya, terus juga bisa DP 0%. Ya, dan kita lihat juga ada support dari developer mengambil kesempatan ini dengan membuat produk yang betul-betul terjangkau untuk konsumen. Ya, dan yang lainnya kita lihat ya, stabilitas politik kita udah bagus, mata uang rupiah relatif stabil terhadap US dollar. Nah, infrastruktur, infrastrukturnya luar biasa. Daerah-daerah yang terpencil itu udah mulai dibuka ya. Itu ini zaman-zaman yang luar biasa. It's time to buy property memang harus dilaksanakan. Maksudnya investor ini it's time to buy property, udah harus ambil posisi. Ya, kita melihat bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu properti itu kan kita udah lihat ada peningkatan ya. Nah, ini di akhir-akhir menjelang akhir tahun, jujur kami banyak tanganin proyek-proyek yang lagi di launching. Iya, developer launching klaster baru, developer baru dia langsung buka dan lain sebagainya. Ini developer yang kelas tertentu atau developer umumnya, Pak? Ya, kita bicara developer umumnya ya. Kalau dia udah mencium gelagat-gelagat seperti ini, mereka umumnya udah ambil posisi bahwa dia tahu bahwa saat nanti propertinya naik, dia mungkin tidak bisa menikmati, itu sayang sekali. Momentumnya hilang. Jadi it's time to launch the project and it's time to buy property ya. Iya. Untuk sobat IWA semua, it's time to buy property, karena seperti yang digambarkan oleh Pak Lukas tadi, situasi ini akan kembali normal, lalu kemudian pasar mulai merangkak naik dan harga juga kembali ke hukum pasar ya, Pak ya. Betul. Dan kalau mau mendapatkan properti dengan harga yang masih relatif terjangkau, saatnya sekarang untuk beli properti. Betul. Ya, sobat IWA, kita sudah menyimak obrolan dengan Pak Lukas Bong, dan terima kasih Pak Lukas, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan baik tentang Arebi maupun tentang pasar properti langsung dari pelaku di pasarnya ya, dari agent properti. Dan barangkali ada hal yang mau Pak Lukas sampaikan sebelum kita tutup acara kita, Pak. Baik, Bang Ferdi. Ini memang kondisi sekarang ini, masa pandemi ini memang banyak orang bilang kondisi sulit. Buat kami ini bukan kondisi sulit, tapi ya menantang ya. Kita tahu bahwa properti itu adalah kebutuhan pokok, terutama rumah ya. Itu kita tahu sandang, pangan, dan papan. Ya, selain itu, properti itu bisa jadi instrumen investasi yang masih sangat-sangat menguntungkan dibanding investasi lainnya. It's time to buy property.
Ya, terima kasih Pak Lukas. Selamat menyongsong ulang tahun ke-29 ya Pak. Terima kasih, 17 November Pak Ferry. besok. Sukses selalu dan sukses juga untuk pasar properti nasional. Ya. Pak Lukas, sebelum kita tutup acara, Ya. saya ada satu pertanyaan untuk Ya. ke Pak Lukas. Ini pertanyaan singkat, tidak perlu penjelasan, cukup langsung dijawab. Ya. Mobil pribadi atau public transport? Mobil pribadi. Kenapa Pak? Saya melihat ya public transport kita memang sekarang sudah bagus ya, tapi tidak mengkonek sampai katakan tempat tinggal saya itu baru sekitar kawasan-kawasan CBD gitu. Oke. Itu saja sih. Ya kita perlu faktor kenyamanan ya. Dan memang kalau kita lihat transportasi umum di CBD itu sudah sangat-sangat nyaman. Tapi sayangnya belum connect ke tempat tinggal saya yang katakanlah di Jakarta Utara atau apa. Tapi kalau jualan properti kadang-kadang dekat stasiun LRT dan lain-lain Betul. selalu jadi poin penting. Betul, ya. iya. Tapi kalau itu kita bicara, misalnya katakanlah ke daerah Serpong, Bekasi itu ada, ya tersambung. Tapi kebetulan saya tinggal ya kadang-kadang di Jakarta sendiri, belum semuanya itu saja sih. Baik. Kalau saya tinggal di pinggir kota, mungkin saya lebih senang tuh naik public transport, Oke. karena pasti ongkosnya lebih murah, lebih nyaman, ya, dan bebas macet. Iya, Ya. betul. Iya, baik. Pak Lukas Bong, terima kasih banyak. Mungkin kita minum dulu barangkali. Ayo, Pak Lukas, mari, ya. Mari ya. kita minum. Yuk. Sobat Iwa, kita sudah tiba di penghujung acara. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa Property and Lifestyle TV. Iwa TV, The Pilot, Simply Inspiring.